card di mana di sini? SIM 1 dan SIM 2. SIM 1 di sini. Sudah kita lihat di bodinya seperti ini atau di mesin aslinya atau di engine modulnya sudah terlihat seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita lihat di skema. Nah, oh ternyata SIM 1 itu kode komponennya adalah CN216. Nah, ini langkahnya kita seperti ini. Kita start dengan SIM card. SIM card di sini SIM card 1. Ya, ada 2 soalnya dual SIM card ya. Kode komponennya apa? Ya, CN2106. Sekarang kita buka di apa? Diagram ya, di diagram jalurnya. Kita masukkan di sini ya, pakai teropong 2106. Search biar kita tahu ada di halaman, yakin ya, berarti tidak ada di halaman lain ya. Di sini SIM card ya, SIM card itu punya kaki berapa? 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita sebutkan. SIM card punya 6 kaki. Nah, penanda itu gambar SIM card patah ya. SIM card patah ya, itu adalah kaki nomor 2. Lihat ya, nomor 2 ya di sini. Tapi kalau jangan dilihat nomornya, kalau kata saya lebih setuju jangan lihat nomor. Tapi kalau untuk tanda penanda SIM card patah itu adalah kaki data ya, kaki data ya. Atau disebut I/O, input. Nah, ya yang di input output apa saya tanya? Iya. Jadi kita sepakati bahwa satu ya, kaki pertamanya adalah penandanya. Lihat SIM card yang patah ya, gambar SIM card patah seperti ini. Oke, SIM card patah seperti ini. Ini adalah kaki data. Berikutnya kita lawan arah jarum jam. Setelah data ini bisa sampai jika ada clock ya, betul, karena clock sebagai pengantar. Yang ketiga ya, setelah I/O atau data ada clock, kemudian reset ya. Itu satu pasang itu. Clock, data, clock, reset sebagai kontrol. Setelah ada data, clock dan reset, yang berikutnya chipset SIM card itu butuh yang dinamakan sumber tegangan. Sumber tegangannya adalah namanya volt SIM card atau disebut dengan V-SIM ya, atau sumber tegangan. Bisa mengikuti ya sampai sini? Bisa ya? Kalau sudah ada tegangan, berarti butuh apa? VCC itu sumber tegangan untuk SIM card, namanya V-SIM. Nah, kalau sudah ada tegangan, lawan listriknya apa? Ground. Itu syarat listrik itu kalau ada tegangan. Kalau sudah ada tegangan berarti ada ground. Nggak bisa. Kalau sebuah rangkaian itu kalau ada sumber tegangan harus ada ground ya. Ini adalah pembeda potensial. Nah, yang berikutnya di sini akan ada yang disebut VPP. Kalau di HP smartphone atau di BlackBerry, VPP ya, atau yang disebut Volt Post Program
Jadi kalau di beberapa tipe ponsel smartphone antara VCC dan VPP ini nyambung. Kaki 5 dan kaki 4-nya ini nyambung. Di Nokia aja, kalau di Nokia itu not connect, tidak nyambung. Artinya pospol program itu tambahan tegangan untuk kontrolernya, ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Nggak ada ya, ini lambang ground. Oke. Awas kalau panah ke bawah seperti ini ground, ada panah ke atas tegangan. Dioda akan membatasi arus yang bekerja di jalur ini, sehingga kalau arusnya berlebihan dioda akan kamikaze, bunuh diri, supaya arusnya terbuang ke ground. Ngerti? Tadi sudah ada kaki data, clock, reset. Nah, yang nanti yang akan diolah adalah yang data clock reset ini. Nah, data, ya, clock, dan reset, atau kita singkat saja jadi DCR. Oke, data clock reset. Oke, data clock dan reset ini akan menuju kemana? Nah, kita ambil yang datanya saja karena nanti akan mengikuti yang sisanya dua ini, ngerti nggak? Karena satu paket ya. Kita klik cukup data aja. Ini berarti akan ada di halaman 11. Berarti awal pencarian kita dari sini. Kita naik ke atas. Berikutnya kemana? Ke sini kan? Test point. Berarti nanti SIM clock datanya ada test pointnya. Oke? Nah, kita simpen dulu. Berarti test pointnya untuk data ada di 2104. Ya. TP-nya ini, TP-nya data ini adalah, ya, test pointnya ini adalah TP-nya 2104. Di mana dia? Nah, tinggal cari yang di sini. TP kita perbesar dulu. Di mana TP 2104? Kita enter. Nih. Ya, ini untuk data. Nah, nanti kalau di gambar aslinya seperti apa? Nih, di sini. Oke. Kalau SIM clock, nah 2105 ini akan bersamaan. Saya tuliskan dulu clock, TP-nya adalah TP. Nah, sekian. Di manakah dia posisinya? Gitu kan. Lihat di sini. TP 2105, enter. Oh, di bawah, tuh kan? Nah, kita lihat berarti di sebelah sini. Betul? Nah, itu fungsinya test point ya. Jadi kalau misalkan ini keangkat, waduh ini kakinya patah, jumper aja dari sini bisa, gitu kan? Bisa. Kan ini test point bisa ngebantu seperti itu. Ya. Selanjutnya apa? Reset. Di TP 2106. Kaki reset ya. Reset ini 2106 posisinya di mana? Nah, sampingnya. Nah, di sini. Oke. Berarti nanti di gambar aslinya di sini ya. Nah, seperti itu nanti langkah-langkahnya ya, dan sebagainya silakan nanti dicari sendiri. Setelah SIM datanya ini lewat ke halaman 11 yang di sini ya. Ini pindah halaman. Halaman 4. Masuk ke mana? Si SIM card data 1 ini sama clock ini masuk ke IC. IC berapa? Kita lihat. Ya, power, betul. Ya, karena power kemarin kita ini kan sebagai ya, U1401. Ternyata setelah ini DCR ini akan masuk ke U1401. Artinya begini, SIM card nanti masuk ke IC power, ini akan dirubah dari data yang tadinya manual ya. Nah, data analog jadi digital. Ya, nanti sebentar kita tracking aja. Data digital. Prosesnya disebut proses coding. Ya,
coding atau yang disebut dengan encoding ya. Proses data yang tadinya data-data Telkomsel kan teks semua, betul nggak? Di SIM card itu yang disimpan, yang diketik sama perusahaan kan teks semua. Teks itu dirubah jadi alfanumerik atau jadi kode-kode yang bisa dimengerti oleh bahasa mesin, betul? Nanti dikirimkan ke transmitter BTS yang terdekat, gitu kan? Itu pakai bahasa pakai bahasa mesin, bukan pakai bahasa teks, gitu kan? Nah, bahasa perangkat, gitu, bahasa program, nah, gitu. Oke, lanjut. SIM clock 1, SIM data 1 ya, sama SIM reset. Kita ikuti yang data satunya. Kemana selanjutnya ya? SIM data 1 ya, yang kita cari sekarang adalah SIM data 1 ini. S data 1 ya. Nah, S data 1 kita cari. S data. Jadi bukan SIM 1 data lagi. Sekarang berubah jadi namanya jadi S data 1. Nah, SIM AP clock ya, SIM AP SIO, kemudian AP AS reset. Ini artinya AP itu application processor, masuknya ke AP. Nah, kita ikutin bener nggak? S data 1 masuknya kemana? Ini lagi di halaman 4 ya. Nah, di sini yang kita cari ya. Ini masih di halaman 4, berarti ke sana. Nah, ini yang tujuan selanjutnya. S data 1 kemana? Lihat, S data 1 masuk, betul nggak? Nah, ke siapa? Kita lihat U1501, berarti benar ya? Nah, betul. S data 1 ini akan masuk ke ya, IC CPU. Ngerti nggak sekarang? Nah, setelah di encoding masuk ke ya, masuk ke U1501 atau yang dikatakan CPU. Nah, kalau tadi U1401 itu adalah PMU. Ngerti ya? Jadi dari SIM card masuk ke IC power ya, masuk ke CPU. Nah, gitu. Ada pertanyaan sampai sini bisa diikutin? Bisa ya. Nanti masuk ke CPU. Setelah masuk ke CPU mau diapain oleh CPU, gitu kan? Ke sini. Nah, ini. Jadi nanti si SIM card ini ya akan masuk tadi ke U501 sama 501-nya nanti kan di ini. Tadi kan ada data 1, data 2, data 0, BSIN sama clock ya. Tadi kan ada ya SIM card data 1, SIM card data 2 sama clock dan lain sebagainya. Berarti ini bagian pengelolaan. Kita cari dulu satu lagi. Ini yang jelas ini ya. Sebentar. Ini adalah untuk ke pengiriman. Data clock reset dari atau DCR ini masuk dari PMU ke ya, dari PMU ya, dari. Nah, nanti kalau dari PMU masih posisinya masih 3 ya. Data, terus clock ya. Data, clock, dan reset. Masih 3 ya. Nah, data clock reset ini nanti diolah dari analog menjadi digital. Prosesnya adalah encoding. Masuk ke U1501. Nah, dari CPU keluar ya menuju ya, menuju RF, IC RF yang akan menjadi, nah ini saya akan perbesar. Inilah yang akan mengelola data clock sama enable nih. Yang tadi saya bilang BSI. Nih SIM card masuknya ke sini. Ini akan satu paket. Data 0, 1, 2, 3 clock dan enable ini satu paket ya. Nah,
Yang mengantarkannya nanti ini. Nah, ini nanti yang akan mengirimkan, namanya RxTX ya. Saya akan nanti gambarkan. Saya akan gambarkan di sana ya. Setelah nge-track begini, saya akan nanti gambarkan. Saya gambarkan di whiteboard nanti, biar nggak bingung dari awal ya. Ini data dari SIM cardnya ya, data dari istilahnya pengolahan hasil SIM card ya. Nah, hasil pengolahan SIM cardnya. Kalau yang ini memang tugasnya apa? Ini antara CPU ke RF, betul. Nah, CPU ke RF ini jalur untuk transceiver namanya. Transceiver artinya bukan. Transceiver itu gabungan antara transmitter dan sekaligus dalam 2 jalur. Nanti saya gambarkan, makanya supaya lebih lagi gitu. Nanti ohan. Nah, sementara ini yang ini ya, ini adalah jalur jalur kontrol. Jalur kontrol CPU ke betul. Makanya di sini menuju ke ICRF semua. Ini kalau saya ambil kesimpulannya, ya enaknya kalau sudah pernah belajar nanti mengerti alur tuh seperti ini. Nah, dari CPU nanti ke IC RF. Nah, nanti di RF ini yang akan menolak ada 2, U1204 ya. Nah, kalau di sini kontrolernya akan ada di U1302 ini. Jadi ngerangkap untuk transmitternya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Saya akan pause dulu.